bangkit berdiri, boleh kasih salam dulu kiri kanannya. Kita bersyukur kalau pada sore hari ini kita ada bersama-sama dengan GKI Jemaat Hebron merayakan Natal bersama. Bersyukur kalau Tuhan masih memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita untuk beribadah pada malam hari ini. Saya yakin dan percaya jemaat Tuhan boleh diberkati dengan setiap rangkaian ibadah yang akan kita nikmati pada malam hari ini. Kristus datang memperbaharui dunia. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Drama musikal Natal GKI Jemaat Hebron Pontianak. Sinyal janji, Kristus datang memperbarui dunia. Pada malam Natal ini, kita diajak melihat kisah dari sebuah keluarga. Di rumah itu, ada seorang remaja bernama Nabai yang seperti banyak anak muda lainnya sedang dipenuhi tanya dan kegelisahan. Ada hal besar yang akan Allah nyatakan. Disinilah cerita mereka dimulai. Pontianak nih panas. Kadang hujan, kadang panas. Galau kenapa kau nih, Bay? Muka udah kayak kesetrum listrik. Kak, aku lagi bingung. Lihat kawan-kawan pada ngepost prestasi, jalan-jalan, pacaran. Sedangkan aku gini-gini aja. Gimana ya nanti masa depan aku? Lebay. Nih ya, dengerin kakak kasih tahu. Yang penting tuh kuliah, kerja, dapat duit. Mau apa lagi? Urusan jati diri dan tujuan hidup itu filsafat yang gak jelas. Nak, dengerin mama. Pencarian kalian berdua itu sebenarnya bukan hal yang baru. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, kita semua kehilangan sinyal dengan Sang Pencipta. Tetapi Allah tidak diam. Dia punya sebuah janji yang Dia berikan sejak ribuan tahun lalu melalui para nabi. Shalom, saya mengajak jemaat Tuhan berdiri. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Raja Damai. Bapa di surga, kami mengawali seluruh rangkaian acara Natal GKI Hebron Pontianak pada tahun 2025 ini. Kami tabiskan ibadah dan perayaan Natal malam hari ini hanya di dalam nama Allah Bapa Pencipta langit, bumi dan segala isinya, yang telah memberikan anaknya Yesus Kristus bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus yang adalah juru selamat kami, pengudus kami, tabib kami dan raja kami yang akan datang ke dalam dunia ini. Dan jadilah ibadah Natal malam hari ini dalam urapan pimpinan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Kami silakan duduk kembali, jemaat Tuhan.
jemaat Tuhan untuk berdiri. Katakan bumi penuh kemuliaan. Bumi penuh kemuliaan Tuhan. Bumi penuh kemuliaan-Nya. Bumi penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan. Bumi penuh kemuliaan. Bumi penuh kemuliaan-Nya. Bumi penuh kemuliaan-Nya. Mari kita sembah Bumi penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan. Sebab Engkau layak dipuji. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semuanya. Sebab Engkau mulia Tuhan. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang hidup. Katakan sebab Engkau mulia. Sebab Engkau layak dipuji Tuhan. Kami ada di tempat ini. Kami memuliakan Engkau. Yang duduk layak kami sembah. Yang bertahta di atas segala raja. Dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Di tengah kegelisahan manusia, Tuhan telah lebih dulu menyiapkan jawaban. Ribuan tahun sebelum Sang Juru Selamat lahir, Allah sudah menyampaikan janjinya melalui para nabi yang memberikan pengharapan bagi dunia. Dengarlah, wahai umat, telah lahir seorang anak bagi kita, seorang putra telah Wahai umat, seorang putra telah lahir untuk kita, seorang anak telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang, Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Wahai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Ia membawa damai sejahtera. Itulah Mika, tepat sekali. Inilah janji agung itu, terang yang pasti akan menerangi bangsa yang masih berdiam di dalam kegelapan. Iya kan Yesaya? Dia itu kayak wifi Allah yang bisa pulihkan sinyal kita yang putus dengan surga.
Mari menyembah Dia Yesus Raja Almasih. Dengan kepadanya kita berikan pujian kita kepada Tuhan. Bersama-sama kita katakan, mari orang saleh dengan sukacita, marilah ke Betlehem, marilah, mari menyembah
atas dulu kiri kanan depan belakang katakan Tuhan mengasihimu. Mari kita bersuka cita buat kebaikan Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Supaya Dialah yang layak kita tinggikan dan layak kita puji. Haleluya. Bersama-sama kita katakan. Yuk. Dan segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Sebab nama-Mu besar, sebab nama-Mu mulia. Dan segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, segala raja. Bersorak-sorai, bersukacitalah di hadapan Tuhan Allah kita. Dia yang bernafas memuji-Nya, puji-Nya dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji-Nya, puji-Nya dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji-Nya. Boleh tangannya semua di atas? Haleluya. Dan segala yang bernafas memuji Tuhan. Bersama-sama kita katakan. Yuk. Dan segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Sebab nama-Mu besar, sebab nama-Mu mulia. Dan segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, segala raja. Mari angkat tangan kita katakan. Bersorak-sorai, bersukacitalah di hadapan Tuhan Allah kita. Dia yang bernafas memuji-Nya, puji-Nya dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji-Nya, puji-Nya dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji-Nya. Dia segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Sebab nama-Mu besar, nama-Mu mulia. Dia segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, segala raja. Haleluya, berikan kemuliaan Tuhan kita. Haleluya, Yesuslah Tuhan, segala raja. Silakan semuanya duduk kembali. Pada saat yang telah ditentukan Allah, Ia mengutus malaikatnya untuk menyampaikan kabar yang mengubah kehidupan seorang gadis bernama Maria. Kabar tentang rencana besar yang sedang Allah nyatakan bagi dunia. Jangan takut, Maria. Engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus.
Kita akan menyalakan lilin. Untuk lilin yang pertama akan dinyalakan oleh pengkhotbah Pendeta Selina Lewis MTH. Yang kedua, Gembala Sidang Pendeta Dr. Daniel Alpius MTH. Yang ketiga, Badan Pengurus Wilayah 1 Kalbar Pendeta Immanuel Triwibowo. Bapak Andre Nugroho mewakili dari Badan Pengurus Wilayah 1 Kalbar. Yang keempat, Badan Pengurus Daerah Pontianak Pendeta Dr. Lixin Hendri. Yang kelima, Badan Pengurus Jemaat Bapak An Koseng. Yang keenam, Ketua Panitia Natal Ibu Neni Resudawati. Mewakili undangan Bapak Pendeta Mansur Samin. Jemaat Tuhan, silakan berdiri. Malam kudus, sunyi senyap. Malam kudus, sunyi senyap. Siapa yang belum lelah? Ayah bunda yang tinggallah terus. Jaga
kabar itu tidak hanya datang kepada Maria. Sesudah ia menerima panggilan itu dengan taat, Tuhan juga berbicara kepada Yusuf dengan peneguhan bahwa rencananya sedang digenapi. Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita merenungkan kasih setia Tuhan yang telah hadir di dunia, yang mengubah kehidupan kita. Kasih-Mu temukanku, berharga di mata-Mu. Kau berikan hidupku menjadi manusia. Di tengah gelap dunia, terang-Mu beri harapan, terang-Mu beri harapan. Kau tinggalkan semua untuk selamatkanku, dan ku akan memuji-Mu, dan ku akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Teman-teman, saya persilakan untuk berdiri. Katakan di tengah gelap dunia. Di tengah gelap dunia, terang-Mu beri harapan. Kau tinggalkan semua untuk selamatkanku, dan ku memuji-Mu, dan ku
bersyukur pada malam hari ini kami boleh ada di tempat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami menyembah Tuhan, dan saat ini kami menyiapkan hati kami. Kami mau mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Biarlah ini menjadi dorongan kami dalam menjalani. Kami bersyukur karena Tuhan ada bersama dengan kami, di tengah-tengah kami, dan memberikan kekuatan kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Oke, puji Tuhan malam hari ini kita boleh ada di tempat ini. Ini satu anugerah Tuhan yang luar biasa yang memberikan kepada kita waktu untuk kita boleh muji Tuhan bersama-sama. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tema kita adalah Kristus datang memperbaharui dunia. Kristus datang memperbaharui dunia. Nah, kalau ketika kita merenungkan Natal, kita akan menyadari bahwa Natal bukan sekedar pohon terang, bukan juga sekedar lagu malam kudus, dan bukan juga kita pakai untuk kumpul-kumpul dan makan bersama-sama. Setiap Natal kita mendengarkan cerita tentang bayi Yesus yang ada di palungan. Dan sering kita mendengar dan membaca bahkan menghafal Lukas pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Tetapi tahun ini Badan Pengurus Pusat Gereja Kemah Injil Indonesia memberikan kepada kita satu ayat sebagai tema Natal kita pada malam ini atau tahun ini. Nah, Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang ke-5, di situ berbicara tentang masa depan, tentang surga. Tapi apa hubungannya dengan Natal? Pasti kita bertanya, atau ketika kita melihat temanya, apa hubungannya dengan Natal? Hubungannya sangat erat. Bayi Yesus, bayi yang lahir di palungan di Bethlehem itu adalah pribadi yang sama, yang duduk di atas tahta dan berkata, aku menjadikan segala sesuatu baru. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita akan melihat Natal dari ujung Alkitab, yaitu dari Wahyu pasal yang ke-21 sampai ayat yang ke-5. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Natal adalah titik awal di mana Kristus mulai mengerjakan pembaruan bagi dunia yang sudah rusak ini. Kita belajar 3 hal tentang Kristus datang memperbaharui dunia. Nah, yang pertama, kita lihat bahwa dunia perlu diperbarui karena yang lama sudah rusak. Dunia perlu diperbaharui karena yang lama sudah rusak. Nah, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi yang menyatakan bahwa semuanya itu amat baik. Itu Kejadian pasal 1 ayat yang ke-31. Manusia jatuh ke dalam dosa dan merusak ciptaan Allah, dunia pun tidak baik lagi. Nah, jadi dari Kejadian sampai Wahyu pasal 20, bumi dan semua orang di dalamnya mengalami dosa dan maut. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa-dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Itu Roma pasal 5 ayat yang ke-12. Sebelum Tuhan berkata, aku menjadikan segala sesuatu baru,
kita harus jujur. Kita harus jujur mengakui bahwa dunia dan seisinya sudah rusak. Lihat sekeliling kita, lihat berita, lihat keluarga kita. Atau kita bisa lihat ke dalam hati kita sendiri. Apakah dunia ini baik-baik saja? Tidak. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa di Taman Eden, dunia ini menjadi rusak. Hubungan keluarga bisa rusak. Kesehatan bisa rusak. Damai sejahtera kita sering hilang. Firman Tuhan, Yesaya pasal 59 ayat yang kedua berkata, yang menjadi pemisah antara kamu dengan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dosa membuat dunia ini menjadi rusak, lelah dan penuh air mata. Nah, mungkin Bapak Ibu Saudara ada di antara kita malam hari ini yang datang ibadah Natal malam ini dengan hati yang lelah. Mungkin kita katakan, Tuhan, saya capek dengan masalah yang sama. Saya capek dengan dosa yang sama. Kabar baik untuk kita pada malam hari ini, bahwa Tuhan tidak membuang dunia dan kita yang rusak, tetapi Dia datang untuk memperbaharuinya. Sekali lagi saya mau mengulangi pernyataan ini, bahwa Tuhan tidak membuang dunia dan kita yang rusak, tetapi Dia datang untuk memperbaharuinya. Nah, lalu yang kedua, Dia memperbaharui melalui kedatangannya, yaitu Natal, yang kita peringati setiap bulan Desember. Memperbaharui melalui kedatangannya yang pertama, yaitu kelahirannya yang kita sebut Natal. Ini adalah inti berita Natal. Wahyu pasal 21 ayat yang kelima, Dia yang duduk di tahta itu berjanji membuat segala sesuatu baru. Dia berjanji untuk membuat segala sesuatu baru. Kapan proyek pembaruan itu dimulai? Saat Natal. Yesus lahir, datang ke dunia ini. Dia mau memperbaharui hidup kita. Ketika Yesus lahir di kandang domba, Dia tidak hanya lahir sebagai bayi yang lucu, Dia lahir sebagai tabib yang datang menyembuhkan. Dia sebagai tukang yang datang untuk memperbaiki, bahkan memperbaharui. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ditegaskan oleh Rasul Paulus. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Kristus memperbaharui, bukan dengan mengganti bumi ini langsung saat ini, tetapi Dia memulainya dengan memperbaharui hati manusia. Dia memperbaharui hati yang penuh benci dengan menjadi penuh kasih. Dia memperbaharui hati yang putus asa menjadi penuh harapan. Dia memperbaharui status kita dari hamba dosa menjadi anak Allah. Tanpa Natal atau tanpa kelahiran Yesus tidak ada salib. Tanpa salib tidak ada kebangkitan. Tanpa kebangkitan tidak akan ada pembaruan hidup. Bayi Natal itulah sang pembaru agung kita. Yang ketiga, jaminan bagi kita ada janji pembaruan yang sempurna. Kalimat terakhir dari Wahyu pasal 21 ayat yang kelima adalah, tuliskanlah karena perkataan ini adalah tepat dan benar. Tuhan Yesus menekankan bahwa janji ini tepat dan benar. Pasti kita pernah melihat bahkan mengalami ada banyak janji-janji manusia yang diingkari. Janji politisi, janji teman, bahkan janji keluarga kadang bisa tidak ditepati. Tetapi Kristus tidak pernah dan tidak akan pernah ingkar janji.
dan janjinya tidak pernah salah. Saya ulangi lagi, supaya kita memiliki pengharapan bahwa janji Kristus tidak pernah dan tidak pernah ingkar janji. Dan janjinya tidak pernah salah. Apa jaminan dan harapan kita? Dalam Wahyu pasal 21 ayat 4, ayat 2 sampai ayat yang keempat. Ayat yang kedua, dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Ayat yang ketiga, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Ayat yang keempat, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis, duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Kristus datang ke dunia ini saat Natal untuk memulai pekerjaan itu, dan dia akan menyelesaikannya saat ia datang kembali nanti. Aku akan menjadikan segala sesuatu baru. Pergumulan, penyakit, pergumulan ekonomi, kesedihan yang sering kita alami, semuanya itu ada batas waktunya. Ada masa depan yang baru yang sedang Tuhan kerjakan buat kita. Oleh sebab itu, Natal adalah jaminan bahwa Kristus serius ingin memperbaharui keadaan kita. Natal adalah jaminan bahwa Kristus serius ingin memperbaharui keadaan kita. Karena segala sesuatu akan berubah setelah penghakiman tahta yang besar. Allah menjanjikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana penderitaan, rasa sakit, dosa, dan kematian berhenti untuk selama-lamanya. Saat ini kita mengalami penderitaan, sakit, dosa, dan kematian. Sehingga kadang-kadang kita merasa bahwa hidup ini begini, tetapi saat Allah membuat langit yang baru, bumi yang baru, semuanya akan berhenti untuk selamanya. Kristus memberikan harapan kepada orang-orang yang percaya untuk menantikan penggenapan janji itu. Lihatlah, dia katakan, aku menjadikan segala sesuatu baru. Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Kesimpulan buat kita malam hari ini. Tema Natal kita adalah Kristus datang memperbaharui dunia. Pertanyaan buat kita, apakah Bapak, Ibu, Saudara mau dan siap diperbaharui? Mungkin ada kita yang berpikir, saya sudah rusak, hidup saya sudah terlalu hancur. Ingat, janji Tuhan, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru. Kata segala sesuatu itu termasuk hidup kita, rumah tangga kita, masa depan kita. Tidak ada yang terlalu rusak, yang tidak bisa diperbaharui oleh Kristus. Kristus memperbaharui hidup manusia ketika hidup kita berjalan seperti apa yang kita impikan. Ketika hidup kita tidak berjalan seperti apa yang kita impikan. Yeremia 29 katakan bahwa Tuhan merancangkan damai sejahtera buat kita. Dia tidak pernah merancangkan kecelakaan. Tetapi kita bersyukur karena Kristus memperbarui hidup manusia ketika
hidup kita tidak berjalan seperti apa yang kita impikan. Di momen Natal ini, jangan hanya baju yang baru dan peralatan rumah tangga yang baru, atau kursi yang baru, atau baru-barulah. Tetapi biarlah hati kita diperbaharui. Izinkan Yesus Kristus bayi, Natal yang juga Raja di atas segala raja, bertahta dalam hati kita. Dia memberikan jaminan pembaharuan yang sempurna. Sehingga kita, jika hati kita penuh dendam, biarlah Dia memperbaharui dengan pengampunan. Jika penuh dengan ketakutan, biarlah Dia memperbaharui dengan damai sejahtera. Mari kita sambut Natal bukan hanya sebagai perayaan tahunan, tetapi sebagai momentum pembaruan hidup. Sekali lagi saya mau garis bawahi, kita sambut Natal bukan hanya sebagai perayaan tahunan, tetapi sebagai momentum pembaruan hidup kita. Saya mengajak kita untuk baca bersama-sama, karena ini endingnya dan tujuannya kenapa Kristus memperbaharui hidup kita. Kita baca dari Matius 5 ayat yang ke-16, 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ini kita menjadi saksi Tuhan. Dan Natal ini adalah kesempatan untuk kita memberitakan bahwa Yesus lahir, memberikan pembaharuan buat kita. Ceritakan itu ketika kita berkunjung Natal. Ceritakan itu ketika ada teman-teman kita datang ke rumah kita, bahwa Natal adalah Yesus memperbarui hidup kita, supaya mereka juga memiliki kehidupan yang baru di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah firman Tuhan yang kami boleh belajar bersama. Biarlah Tuhan memberikan kepada kami pembaharuan yang kekal yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami bersyukur di dalam nama Yesus. Mengakhiri firman Tuhan ini, perkawan perkarya GKI Hebron akan memuji Tuhan, menjadi kesimpulan firman Tuhan kita pada malam hari ini. Dunia lama penuh kegelapan, hati manusia penuh dengan luka. Tuhan berjanji mengirim juru selamat
menghapus air mata dan semua salah. Kristus datang memperbarui dunia, Dia menerangi jalan yang gelap jadi terang. Dia hapus dosa kita, beri hati yang baru. Yesus Kristus adalah pengharapan dunia. Bintang di timur tunjukkan jalan pada sebuah kandang di kota Betlehem. Yesus bayi suci lahir dalam sunyi, Sang penebus dunia hidup di palungan. Kristus datang memperbarui dunia, Dia menerangi jalan yang gelap jadi terang. Dia hapus dosa kita, beri hati yang baru. Yesus Kristus adalah pengharapan dunia. Gembala bersukaria, malaikat bernyanyi, kabar baik untuk semua orang di bumi. Bukan hanya bagi mereka yang terpandang di dunia, tapi untuk semua yang percaya padanya. Kristus datang memperbarui dunia, Dia menerangi jalan yang gelap jadi terang. Dia hapus dosa kita, beri hati yang baru. Yesus Kristus adalah pengharapan dunia. Dari atas salibnya kasih-Nya sempurna, karena Natal ini awal karyanya. Dunia yang rusak Dia buat jadi baru, karena Yesus hidupku pun jadi baru. Kristus datang memperbarui dunia, Dia menerangi jalan yang gelap jadi terang. Dia hapus dosa kita, beri hati yang baru. Yesus Kristus adalah pengharapan dunia. Yesus datang memperbarui dunia, Dia menerangi jalan yang gelap jadi terang. Dia hapus dosa kita, beri hati yang baru. Yesus Kristus adalah pengharapan kita.
Sementara itu, di sebuah padang rumput, para gembala sedang menjaga kawanan domba. Bagi mereka, ini hanya malam panjang yang sama seperti biasanya. Namun, di tempat sederhana itulah mereka memperoleh kabar terbesar bagi dunia. Kalian bosan enggak, weh? Iya kan bosan. Jujur, malam ini aku bosan sekali lah. Masa jaganya cuma ada domba aja? Iya kan bosan. Main TikTok Jaya. Ayo, yuk. Mending kita main TikTok ya. Ih, sinyal lemot. Aduh. Ih, apa nih? Apa ini? Lihat, aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk semua bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Cepetan bro, kita harus ke sana. Ini pasti seru. Betul. Barang ini tidak bisa kita simpan sendiri. Harus kita viralin nih ke orang-orang. Betul. Thank you.
Kita akan bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu pada malam hari ini. Dalam sukacita perayaan Natal, kami boleh bersama-sama ada di ruangan ini. Juga rekan-rekan kami yang mengikuti secara streaming. Kami bersyukur Tuhan, karena Yesus telah datang dan Yesus telah memperbaharui kehidupan kami. Yesus telah memperbaharui rumah tangga kami. Bahkan Yesus juga boleh memperbaharui masa depan kami. Pekerjaan kami Engkau perbaharui. Ekonomi setiap keluarga diperbaharui. Dan pada kesempatan ibadah perayaan Natal malam hari ini, kami boleh membawa persembahan sebagai bagian dari penyembahan kami kepada Engkau. Karena kami menyadari bahwa Engkaulah sumber dari segala sumber pembaharuan hidup ini, sumber dari segala sumber kehidupan ini. Kami bersyukur Tuhan buat persembahan yang sudah diberikan. Tuhan memberkatinya untuk dipakai dalam perluasan kerajaan-Mu di muka bumi. Tuhan yang membalas, memberkati setiap kami yang telah memberi. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Setelah menyaksikan bagaimana janji Allah digenapi melalui kelahiran Yesus, kini kita kembali kepada keluarga Nabai, keluarga sederhana yang sejak awal diliputi kegelisahan dan pertanyaan. Dan di tengah kebersamaan merekalah terang Natal mulai menunjukkan jawaban yang sejak lama mereka cari. Oh, jadi jawabannya itu Yesus. Bukan tentang jadi orang terkenal atau punya banyak follower, tapi tentang ditemukannya kita oleh Sang Pencipta. Aku mulai paham, Dia datang bukan untuk yang perfect, tapi yang hilang seperti kita. Hal itu terjadi untuk memulihkan hubungan kita dengan Bapa. Itu logis banget kan? Nah, sekarang anak-anak mama udah ngerti kan? Natal adalah saat dimana janji Allah menjadi manusia. Dia adalah GPS yang memandu kita yang tersesat, charger bagi jiwa kita yang lowbat, dan jaminan bahwa identitas kita adalah anak-anak Allah. Kalau gitu, Natal kali ini aku gak galau lagi. Aku ditemukan, aku punya identitas, aku anak Raja Damai. Marilah kita menyembah Dia, Raja kita, Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Di tempat maha tinggi.
bagimu ya Tuhan kemuliaan. Di awal ibadah yang telah kami laksanakan, kami telah meminta kepada Tuhan untuk Engkau menyertai, untuk Engkau memimpin kami. Dan terbukti pada saat ini kami telah mengakhiri ibadah Natal pada malam ini. Kami telah mendengar firman Tuhan, kami telah melihat adegan pendek cerita tentang karya Tuhan atas kami semua, dan kiranya semua yang kami saksikan pada malam hari ini, yang telah kami dengar dari firman Tuhan, akan menguatkan kami semua bagaimana kami bersikap untuk menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Terima kasih banyak Bapa. Kami tutup ibadah ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Kami mengucapkan Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Jemaat silakan duduk kembali. Shalom. Ya, sekali lagi shalom. Ya, baik, pada saat ini saya mengucapkan selamat malam dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Yang pertama-tama yang saya hormati Bapak Gembala Sidang GKI Hebron Pontianak, para hamba Tuhan dan juga badan pengurus jemaat dan juga para tamu undangan. Saya mengucapkan selamat malam. Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan kita Yesus Kristus pada malam hari ini, karena oleh kasih dan anugerah Tuhan dan penyertaannya, sehingga pada malam yang penuh sukacita ini kita boleh berkumpul bersama-sama merayakan Natal, secara khusus Jemaat GKI Hebron di tempat ini, dan juga atas nama seluruh panitia saya mengucapkan selamat datang kepada seluruh jemaat Tuhan yang telah hadir. Kiranya ibadah dan perayaan Natal kita malam ini menjadi momen yang membawa damai, sejahtera, sukacita, serta penguatan iman bagi kita semua. Natal tahun ini kita rayakan dengan tema Kristus datang memperbaharui dunia. Tema ini mengingatkan kita bahwa kehadiran Kristus membawa terang di tengah kegelapan, membawa pengharapan di tengah tantangan, serta membawa pembaharuan bagi setiap kehidupan yang percaya kepadanya. Saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia yang sudah bekerja keras, yang sudah bekerja secara luar biasa selama 3 bulan ini. Kami mempersiapkan untuk kegiatan Natal pada malam hari ini, dan juga serta kepada Gembala Sidang, Badan Pengurus Jemaat, serta para pelayan, dan juga donatur dan seluruh jemaat yang telah mendukung kegiatan Natal pada malam hari ini, sehingga pada malam hari ini kita boleh bersama-sama merayakan Natal di tempat ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk setiap doa, terlebih doa, tenaga dan materi yang telah diberikan. Dan untuk Natal tahun ini total dana yang kami dapat berjumlah Rp151.650.000.
Ini merupakan Natal umum yang dirayakan secara bersama-sama karena masih ada nanti Natal berikutnya pada tanggal 24 Desember malamnya, tanggal 25 Desember siang, dan juga perayaan ibadah malam tanggal 31 malam dan 1 Januari tahun 2026. Kami menyadari dalam pelaksanaan acara ini tentu masih terdapat keterbatasan. Oleh karena itu kami memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan, dan juga sebagai akhir kata kiranya melalui Natal malam ini kita semua mengalami pembaharuan hidup di dalam Kristus. Dan saya juga akan menginfokan jumlah jemaat yang hadir pada malam hari ini berjumlah 627 orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat merayakan Natal. Izinkan saya menyampaikan satu pantun untuk mengakhiri kata sambutan saya malam hari ini. Bunga mekar di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Terima kasih untuk perhatian, mohon maaf atas kesalahan. Shalom. Saya sekali lagi beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Jemaat Tuhan masih penuh sukacita untuk mengikuti perayaan pada malam hari ini. Ada amin? Ada amin kurang kuat aminnya. Mungkin pada malam hari ini ada keberuntungan yang Bapak Ibu bawa dari rumah. Boleh sampai di tempat ini. Mungkin boleh dipegang dulu itu apa namanya tuh? Undian ya. Udah dipegang dulu belum semuanya nih? Udah ada pegang belum? Semuanya boleh semua, panitia semua boleh, karena ini bersifat undian yang tidak direncanakan dan tidak ada intervensi dari manapun. Jemaat Tuhan semua boleh, panitia boleh, semua pokoknya yang udah dapat. Ini pelayan-pelayan juga ada pegang ya semua ya? Aman. Udah siap. Sudah ada. Kepada Bapak siapa ya nih ya? Pak Budi, Pak Pendeta Budi, boleh Pak? Boleh ambil dulu 10 nomor untuk kami. Punya Pak Budi ada Pak belum? Ada Pak? 10 nomor ya, 10 nomor dulu, 10 nomor undian dulu yang pertama. Bacakan Pak. 16. Ada 16. Pelan-pelan Pak, pelan-pelan. Belum Pak, belum. Sabar. Ada 16 ya? Orang dalam. Tanpa rekayasa kan Pak? Boleh Bu izin. 489. 489. Ya agak jauh sedikit ya. Boleh di depan. 532. 532 1 532 2. Oke. Gak usah lama-lama, nanti saya blacklist deh. 539 5391. Oke. Berapa dah tuh? 285. 2851. 2852 ya, silakan. Tiga satu delapan 318 3182. Oke, ada. Ini nomor cantik ini. 121.
121. 1 1212. 121. Oke, ada harusnya. 440. 440. Oke. Berapa lagi? Ini, satu lagi. 384. 384. 1. Oh iya. Oke Pak Pendeta ya. Ya silakan Pak. Udah ya. 2520. 520. 5201. Oke, silakan Pak Belka. Oke. Langsung ya Pak, langsung menyerahkan door prize kepada yang beruntung pada malam hari ini. Dan ujung bola. Simatuan silakan bersabar ya. Masih ada sesi kedua nanti. 1 sampai 10 lagi, masih ada kesempatan. Jadi tetap sabar, tetap mengikuti sampai dengan selesai. Oke, mana tukang foto nih? Mulai difoto dulu, dokumentasi. Silakan dulu Pak. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Kita akan nyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun bersama-sama.
yang panjang nanti. Sebagai gembala sidang, kami mengucapkan terima kasih untuk kehadiran seluruh jemaat. Saya kayaknya ada 1000 yang hadir ya, walaupun tadi dibilang 600 sekian. Saya sebagai gembala, sebagai badan pengurus jemaat, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kehadiran Bapak-bapak Ibu sekalian, walaupun tidak bisa menyebut satu persatu karena mengingat waktunya. Kalau sebut satu persatu nanti kepanjangan. Tetapi secara umum terima kasih kepada seluruh jemaat Hebron, terima kasih kepada seluruh BPJ yang sudah bekerja sama selama 1 tahun ini. Terima kasih kepada seluruh hamba-hamba Tuhan yang boleh hadir hari ini, pengurus daerah, gembala-gembala sidang, dan semua undangan yang tidak kami sebut satu persatu. Dan terlebih terima kasih, kebetulan saya nggak tahu panitia sengaja atau bagaimana, pas hari ini ulang tahun pernikahan kami, pas dilaksanakan juga Natal GK Hebron. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Haleluya, amin. Minta Bapak Pendeta Yurat Lewi untuk berdoa memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berdoa. Bapa, kami sungguh bangga atas karya-Mu yang sungguh dahsyat dan luar biasa. Apabila malam hari ini kami boleh bersukacita, di mana Tuhan Engkau telah nyatakan karya-Mu yang luar biasa, memberi kami layak untuk memuji dan menyembah Tuhan. Bahkan secara khusus malam hari ini kami juga berbahagia bersama hamba-Mu, Bapak Pendeta Daniel Alpius dan Ibu, karena Tuhan yang telah memberikan kepada mereka kesempatan mengingat akan persekutuan yang Tuhan sendiri telah merancangkan dalam ulang tahun pernikahan yang Tuhan sendiri telah mempersiapkan mereka. Karena itu kami berdoa dan kami mohon supaya Tuhan Engkau terus akan memakai keluarga ini untuk menyukakan hati Bapa, baik di dalam pelayanan mereka, di dalam perjalanan hidup mereka ke depan, dan bahkan setiap rencana-rencana mereka ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan akan memberkati pelayanan yang Tuhan percayakan bagi mereka di Jemaat Hebron. Kami yakin, kami percaya Tuhan, ada begitu banyak karya-Mu yang lebih dalam lagi, yang lebih besar lagi, yang Tuhan akan percayakan kepada keluarga hamba-Mu, Bapak Pendeta Daniel dan Ibu, dan biarlah mereka terus menangkap isi hati Tuhan untuk memuliakan dan memasyurkan nama Tuhan. Berkati anak-anak mereka, berkati cucu, berkati semua yang Tuhan percayakan buat mereka, baik di dalam pelayanan, dalam keluarga, di dalam masa depan. Semuanya Tuhan akan bekerja. Kami mempertaruhkan dan mempersembahkan hamba-Mu ini terus dipakai Tuhan, menjadi alat Tuhan dan memasyurkan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, nama yang sudah lahir, sudah mati, bangkit dan akan datang. Di dalam nama Yesus segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia. Kami berdoa dan bersyukur demi nama Yesus. Haleluya. Amin. Kepada Ibu Ketua Panitia boleh maju untuk memberikan.
Sekarang kita masih memberikan kesempatan dan keberuntungan kepada Bapak Ibu sekalian. Boleh dipegang lagi dulu nomor undiannya. Diambil lagi, jangan dimasukin dulu dalam tas. Masih ada 10 lagi hadiah. 10 lagi nomor yang beruntung pada malam hari ini. Saya boleh minta kesediaan dengan penuh kasih Bapak Liksin, boleh Pak membantu kami untuk mengambil undian supaya lebih adil gitu. Nomor Bapak boleh dibawa juga sih Pak. Ya Pak. Yang pertama nomor 393. Yang nomor 393 boleh maju ke depan. Oke. Selanjutnya yang kedua nomor 42. Nomor 42. Oke, ada. Lanjut. Yang selanjutnya nomor 407. 407. Oke, lanjut. Selanjutnya nomor 557. 557. Oke. Selanjutnya nomor 369. 369. Oke. Untung ya Pak. Selanjutnya nomor 252. 252. Boleh maju ke depan. 252 satu kali. 252 dua kali. 252. Oke, hangus. Selanjutnya nomor 497. 497. Apakah ada? Ada. Oke. Selanjutnya nomor 165. 165. 165. Oke. Selanjutnya nomor 323. 323 boleh maju. Oke, di sana 323. Udah berapa nih? Udah berapa? Selanjutnya nomor 286. Nomor 286. Oke. Yang terakhir nomor 383. 383. 383. Oke. Langsung pembagian hadiahnya ya Pak ya.
kasih, silakan duduk kembali. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang belum beruntung, maaf, mungkin tahun depan lebih beruntung lagi. Berarti tahun depan lebih banyak lagi door prize-nya, dan doakan juga supaya tahun depan dananya lebih besar lagi untuk kita bersama-sama memuji Tuhan. Baik, saya undang jemaat Tuhan untuk berdiri. Bapak Gembala Sidang akan mengakhiri seluruh rangkaian acara kita pada malam hari ini dan mendoakan berkat yang telah disediakan. Silakan jemaat Tuhan berdiri. Ya, saya memberitahukan sebelumnya nanti ketika kita keluar dari tempat ini ada konsumsi disiapkan. Karena kalau kita prasmanan mungkin kelamaan antrinya ya. Ada yang biasanya tidak mau antri langsung pulang saja. Oleh karena itu kami mengambil keputusan untuk kita konsumsinya ada di kotak sehingga kita pulang bisa bawa masing-masing. Mau makan di dalam gedung ini boleh, mau dibawa makan di mobil boleh, tapi jangan di tengah jalan makannya, takut kena tabrak. Kebetulan ada orang Mualang di sini, tapi kulitnya putih, Pak Jos Carter mana Pak Jos Carter ya? Silakan Pak, Bapak kesini doa dengan bahasa Mualang, karena beliau ini sedang mengerjakan bahasa Mualang. Nah, doa bahasa Indonesia saja atau bahasa Inggris tidak apa-apa. Silakan Pak Jos. Kenapa saya minta beliau? Karena beliau ini sangat mencintai orang Dayak, sehingga dia mengerjakan penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa Mualang. Ini salah satu bahasa saya juga. Ada beberapa orang Mualang di sini ya. Pak Amin ini ketua Ayung Mualang ini. Pak Amin Dudin. Silakan Pak Jos berdoa, tapi doanya tidak boleh panjang Pak. Hanya doa makan saja katanya. Doa berkat yang disiapkan untuk kita. Dan terima kasih Bapak Ibu Saudara. Selamat malam, selamat hari Natal, Tuhan memberkati. Silakan Pak Jos. Mari kita berdoa. Let's pray. Tuhan Allah, apa kami gagah sama Tuhan yang selamat kami. Kami bersyukur sama Tuhan kasih ke kami. Kami tak lupa memakai kapulai. Tuhan, masih apa kami pakai, apakah kami minum, teudawan beri ke kami. Hati kami gagah, apa kami bersyukur, keuga berkat Tuhan beri ke kami. Khususnya untuk kelahiran anak Yesus, Pak Yesus, Juru Selamat kami bersyukur. Kami berdoa semua anak ini dalam nama Yesus. Amin. Amin, tepuk tangan untuk orang Mualang ya. Kita sambil bersalam-salaman, kita akan berikan We Wish You Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas and Happy New Year. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. We wish you Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy